Bisa. Jadi nanti ya live seperti layaknya online meeting seperti yang lainnya, nanti nampak mereka sedang action gitu, nampak. Oh ya, kan bisa di screenshot itu. Bisa screenshot. Kita jadikan ini bahan untuk persiapan kita untuk akreditasi gudeg gitu kan. Ini malah kita bisa live streaming. Ke depan kita ya bisa menjadikan gus depan kita gus depan yang ya terakreditasi lah. Sementara ini kan kota kan belum. Untuk sementara perkembangan gudeg terakreditasi di Lampung bagaimana, Kak? Ya, untuk Bandar Lampung ini sosialisasinya kurang memang. Hanya ada beberapa gudeg, di antaranya SD1, Pahoman itu, yang memang ikut dalam kegiatan gudeg berprestasi. Kalau yang lain sementara belum nampak ini. Apakah kita kalah sama daerah-daerah ini? Kalau Lampung Selatan itu dari ujung ke ujung sudah. Oh, jadi malah Lampung Selatan yang gerakan pramukannya bisa tumbuh ya? Iya, Lampung Selatan kan dia ingin mempertahankan tetap kuartir cabang tergiat. Kemudian nanti disusul oleh Lampung Lampung Timur, Lampung Metro. Kemudian Lampung Utara. Kalau yang lain-lain ini kayaknya daya dorongnya yang kurang. Nah, di Bandar Lampung ini bukan nggak ada orang hebat masalahnya. Kita di dalam itu belum para pelatih sendiri belum concern ke sana, ada tarik menarik lah, sehingga nunggu dulu lah, wait and see gitu. Saya juga mau bergerak juga, nggak mau jadi dibilang pahlawan kesiangan. Oh gitu ya. Biarlah yang penting gus depan kita aja yang kita perbaiki gitu kan. Jadi mungkin ya pelan-pelan lah sambil kemudian. Nah ini juga tadi kemarin itu saya lupa sih. Sounding ke Kak Batugio sama Kak Winarno. Jadi kemarin itu kan ada pengusulan TPOD. Saya coba kontak siapa di ini gitu ya, di Kemenak gitu ya. Ini terlewatkan kalau di ini ya kan Kuaran Enggal ya. Ya Enggal kita. Jadi kemarin saya cek di Kuarcap, nggak tahu apa. Kita nggak ngirim karena terlalu mepet itu. Kita terima tanggal 25, katanya tinggal 26 udah terakhir. Jadi sedangkan kan dokumen-dokumen perlu disiapkan. Jadi enggak Kak. Jadi kemarin itu asal ada kontaknya dengan saya, formulir masuk, ada 1 lembar aja piagam selesai. Oh gitu. Iya, kemarin itu makanya saya kejar itu, termasuk punya Pak Menak kan, punya Pak Aris. Punya Pak Aris itu kan kosong, saya ngajukan itu cuma tanda tangan doang formulir dia kan. Saya bilang Kak ini izin kalau gitu saya coba ajukan, saya pakai piagam kita dulu jam waktu kegiatan PPMN di Maluku. Beliau kan hadir, saya bilang saya ada, kemudian saya usahakan dia ada salah satu lembar gitu karena harus ada lampiran. Kemudian Mandua itu 3 orang saya usulkan. Saya lupa di MTS ini di MTS 2 saya coba sounding itu. Oh enggak respon. Padahal kita cukup dekat dengan Kuarcap ini, hanya 300 atau 500 meter ini. Ya itu tadi mungkin karena pengurusnya juga kan. Iya, tahun depan masih ada. Tahun depan lah. Saya juga untuk gugus depan saya sendiri sementara saya pending sih. Untuk gugus depan saya sendiri kayak Desi sama Bu Hapsa dan beberapa pembina saya pending dulu lah sementara ini karena di Bumi Waras itu K3S-nya masih agak jealous sama saya. Takut nanti kalau saya majukan dari Min 12 nanti mereka pada ngamuk kenapa kami nggak diusulkan. Padahal udah saya woro-woro udah dari rapat-rapat sebelumnya tapi mereka bingung. TPOD itu apa katanya. Pelatihan kami nggak mau kalau pelatihan kami takut COVID katanya gitu. Jelasinnya panjang lebar nih bilang. Oke, kembali ke yang apa tadi, gugus depan terakreditasi.
Itu apa itu? Apa kriteria atau keunggulan-keunggulannya kalau sudah mendapatkan terakreditasi tadi? Iya, untuk yang terakreditasi ini kan paling tidak ada kegiatan-kegiatan yang momen nasional gitu kan. Ya sebetulnya pembinanya bisa diikutsertakan. Itu nanti dalam grup-grup unggul gitu. Jadi berhak mengikuti event-event tingkat nasional. Kemudian ada wacana di undang-undang itu bahwa pembina yang guru yang terakreditasi itu mendapat sertifikasi. Ada dana tambahan sertifikasi untuk pembinanya. Gitu. Itu tapi saya sendiri masih belum yakin sih ya. Mau dari duit dari mana gitu kan. Oke. Tapi kalau tata kelolanya diperbaiki ya mungkin ke depan kan artinya ketika sesuatu sudah diakui keberadaannya, sudah diterbitkan sertifikat dan dananya mungkin dialokasikan ya bukan tidak mungkin kan gitu. Iya. Ya paling tidak kan nanti perlahan pembina-pembina kita itu bukan cuma KMD KML tapi memang sasarannya kalau bisa jadi pelatih itu diantaranya. Jadi ada yang jadi pelatih, ada yang KMD, KML gitu di dalam gugus depan itu. Nah event-event itu sendiri kita jarang dengar itu Kak. Ya, atau minimal ya bukan, minimal kita itu punya bisa melihat apa ya semacam kurikulumnya lah apa yang harus dikuasai untuk itu. Jadi kita seandainya ingin belajar mandiri pun bisa. Kalau sekarang ini kan kalau di online tuh banyak sekali misalnya orang nggak punya pelatihan tentang bagaimana menggunakan Zoom, bagaimana menggunakan Webex, tapi terus di situ kita cari dan tersedia gitu. Nah, ketika untuk yang pelatih ini apa gitu yang bisa kita cari kalau apa? Kisi-kisinya ada nggak gitu? Untuk yang saya lihat sih di provinsi mana, di Kuarda mana itu memang sudah ada KMD online menggunakan online. Kalau secara ini kan realnya dulu udah pernah saya ajukan ke Kasih Pemnat, ke Pak Pohan bahwa saya mengajukan untuk adakan KMD mulai dari tingkat penggalang sanawiyah sampai ke MI. Sudah pernah saya ajukan proposalnya, cuma saya belum tahu tindak lanjutnya itu. Siapa yang mau menyelenggarakan? Kan saya sudah ajukan, maksudnya kalau ada dana stimulan ya udah kita harus kan kalau realnya kalau per orang itu bisa 1 jutaan. Kalau kita ada subsidi silang paling tidak kita tekan bisa jadi 700-800 lah gitu. Nah jadi lebih murah, cuma mungkin kita sudah terbentur dengan masalah-masalah yang lain. Jadi kalau untuk yang online ini jadi lain sudah pernah. Saya kira akan lebih murah lagi seandainya peserta itu diberikan seperti SKU itu, tinggal dia checklist mana yang dia mampu, kemudian dia perform, kita akui kemampuannya, selesai gitu loh. Jadi nggak pakai nginep, nggak pakai kumpul-kumpul gitu. Ya kalau materi dasarnya memang di ruangan bisa menggunakan web gini. Nah kita, tapi kalau praktek. Nah ini yang harus diinikan bagaimana caranya, karena itu ada permainan berkelompok. Nah, ada apa namanya, ada contoh-contoh yang harus kita sampaikan. Bagaimana seorang pembina. Jadi ada apa ya? Ada apa semacam tokularnya itu benar-benar face to face gitu memang. Gitu. Nah, di situ nanti terakhir kan ada narakarya ya. Narakarya itu tentang tindak lanjut. Ya. Jadi itu ada tindak lanjut, jadi ada rencana tindak lanjut. Jadi waktu terakhir sebelum kita dinyatakan lulus di KMD ada rencana tindak lanjut. Jadi dalam waktu 3 bulanan mereka menyusun program, kemudian program itu disampaikan untuk kayak semacam seminar lah gitu. Kami ini melaksanakan ini nanti dilihat gitu. Nah
dengan pola yang terakhir kita tidak bisa bertemu dengan peserta didik ini sebetulnya menjadi apa ya, menjadi sesuatu yang harus dikaji ulang gitu. Mana yang paling mungkin kita bisa lakukan sebetulnya, terobosan baru ini. Betul. Ya, jadi items itu bisa, ya. Karena kan seperti di madrasah sendiri kan tidak ada target penguasaan kurikulum, ya. Terus kemudian ada istilah baru yaitu materi esensial. Nah, di pelatihan pramuka juga mungkin kan ada yang esensial yang mana gitu, yang harus dikuasai dengan apa, mempertimbangkan betul. Kondisi seperti saat ini gitu. Iya. Ya, saya juga saya coba apa hasil dari rangkum apa materi, bukan materi dari pertemuan yang kapan kemarin itu ya, Pelpa Madrasah. Saya lihat juga di surat edaran itu, memang kita nggak bisa menyampaikan materi itu seperti textbook. Sekarang ini harus ada yang mana yang harus kita sampaikan itu yang lebih penting gitu ya, untuk kita sampaikan untuk bisa dilakukan siswa ya. Ya esensial tadi. Iya. Lebih penting untuk kita bisa tularkan. Ya, karena jam belajarnya jadi lebih singkat kan. Iya. Jadi kalau mau disertakan semuanya nggak mungkin terselesaikan gitu. Ya, betul. Ya kalau bangsa buka buku, baca buku bisa, kenapa harus dibaca di kelas gitu kan? Nah itulah. Nah, di rumah juga bisa. Nah, paling tidak kita menggarisbawahi hal-hal yang penting. Nah, budaya belajar. Saya juga masih mencari-cari juga ini materi apa yang kira-kira untuk saya sampaikan di kelas saya. Budaya belajar itu yang sudah tumbuh atau belum? Sebenarnya selama panca indera sehat ya bisa belajar di mana aja. Nah, kapasitas guru itu kan menjadi mengkonfirmasi, menegaskan gitu. Apakah dia membuat sesuatu terus kita mengafirmasi bahwa itu sudah benar dan seterusnya gitu. Betul. Iya.